Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Puspitasari di kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dan kami menganggotakan 4 mahasiswi. Yang pertama Bunga Divya, yang kedua Ganis Cahyanti, yang ketiga Heldayanti, dan yang terakhir saya sendiri Dela Puspitasari. Adapun tema dari pekerjaan kelompok kami ialah dampak dan fenomena perubahan iklim global. Adapun pemateri pertama akan dibacakan oleh Saudari Hildanti. Untuk waktu Baik, kita akan memasuki materi dampak dan fenomena perubahan iklim global. Apa itu perubahan iklim? Nah, perubahan iklim ini merupakan berubahnya kondisi fisik atmosfer bumi, antara lain suhu, kemudian cuaca, curah hujan yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Nah, di sini kelompok kami juga mengutip Konvensi PBB tentang kerangka kerja perubahan iklim, yang mana mendefinisikan bahwa perubahan iklim itu sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang dapat dibandingkan. Tentunya setiap perubahan itu pasti ada penyebabnya. Nah, adapun apa sih penyebab dari perubahan iklim? Nah, yang pertama itu gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini bisa disebabkan yang pertama mengendarai kendaraan bermotor. Nah, karena bensin itu kan mengandung banyak polusi kimia termasuk karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang selanjutnya sampah. Pembusukan sampah itu mengandung banyak gas metana. Jadi ternyata pembusukan sampah ini juga menyumbang gas rumah kaca. Kemudian selanjutnya gas CFC. Nah, dapat menciptakan kondisi buruk efek rumah kaca itu 10.000 kali lebih buruk dari karbon dioksida. Nah, jadi bayangkan betapa sangat kan ini 10.000 kali lebih buruk dari karbon dioksida. Kita ngirup asap kendaraan aja udah sesak gitu kan. Nah, CFC ini juga menghancurkan ozon, bagian penting yang berada di lapisan atas atmosfer. Nah, senyawa ini berada dalam alat pendingin seperti kulkas, kemudian juga AC. Nah, pasti di rumah kita pasti tentu ada kulkas dan AC ya. Nah, berarti kita sudah menyumbang gas rumah kaca. Kemudian untuk yang selanjutnya keempat, nah saat petani menambah pupuk penyubur nitrogen ke dalam tanah, biasanya kan para petani itu menambahkan pupuk ya supaya tanamannya semakin subur. Nah, beberapa dari nitrogen tersebut berubah menjadi nitrooksida kuat. Nah, untuk selanjutnya peningkatan emisi. Nah, peningkatan emisi ini diakibatkan oleh manusia. Misalnya pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan dinitrogen oksida dan karbon dioksida. Nah, hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Kemudian penyebab selanjutnya itu pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil karbon dioksida utama. Nah, suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat Celcius. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan akhir abad ke-19. Nah, untuk penyebab selanjutnya itu perubahan orbit bumi. Nah, dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi di antara zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Nah, usai zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu, nah suhu global itu naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir.
Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh mahasiswi atas nama Bunga Divya. Untuk waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dampak perubahan iklim global. 1. Mempengaruhi kualitas air. Adanya perubahan iklim global secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas hingga kuantitas air di bumi. Kemudian kedua, memicu kepunahan makhluk hidup. Dampak dari adanya perubahan iklim yang dapat terlihat adalah terjadinya kepunahan massa berbagai spesies bintang. Kemudian yang ketiga, wabah penyakit meningkat. Perubahan iklim global juga terjadi berbagai wabah penyakit di berbagai belahan dunia. Yang keempat, cuaca yang ekstrim. Dampak dari perubahan iklim global adalah cuaca yang ekstrim. Terjadinya cuaca ekstrim tersebut disebabkan oleh meningkatnya suhu, permukaan air laut yang semakin tinggi, suhu air laut yang meningkat, pencairan gletser dan lapisan es kutub, serta peningkatan curah hujan. Apa dampaknya? Salah satunya yaitu kehidupan sosial. Menurunnya kualitas dan kuantitas hutan, kebakaran hutan adalah salah satu dampak dari perubahan iklim. Sebagai paru-paru bumi, hutan merupakan produsen oksigen atau disebut O2. Selain itu, hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Yang kedua, meningkatnya gas rumah kaca karena deforestasi pohon-pohon yang mati karena perubahan tata guna hutan. Adapun karena mengering dengan sendirinya akibat meningkatnya suhu dalam perubahan iklim akan melepaskan karbon dioksida. Kemudian yang ketiga, berkurangnya area pertanian suhu yang terlalu panas kini menyebabkan berkurangnya ketersediaan air. Dan bencana alam yang disebabkan perubahan cuaca dapat merusak lahan pertanian. Yang keempat, berkurangnya kuantitas air. Pemanasan global akan meningkatkan jumlah air pada atmosfer yang kemudian meningkatkan curah hujan, meski kenaikan hujan sebetulnya dapat meningkatkan jumlah sumber air. Namun, curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut, tanpa sempat tersimpan dalam sumber air untuk digunakan manusia. Dampak ekonomi. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ganis Cahyanti. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai dampak. Selanjutnya di sini dampak pada ekonomi. Perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya penurunan produksi pertanian dan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator perubahan iklim yaitu suhu dan curah hujan. Perubahan suhu dan pola hujan dapat mengganggu proses pertumbuhan tanaman sehingga menyebabkan produksi menurun. Contohnya saja pada perekonomian di Provinsi Riau dan Lampung. Salah satunya bergantung terhadap sektor unggulan perkebunannya yaitu perkebunan kopi dan perkebunan kelapa sawit. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Penyebab perubahan iklim dan dampaknya pada lingkungan yaitu dampaknya yang sungguh menyengsarakan, yaitu jumlah gas emisi di atmosfer semakin hari semakin bertambah. Emisi tersebut datang dari kegiatan pembukaan lahan, hutan, jadi daerah pertanian atau perkebunan tanpa memperhatikan kondisi alam. Kondisi ini diperparah
dengan penurunan jumlah pohon sebesar 36% di Indonesia. Tidak ada pohon, maka emisi akan terus menumpuk di udara. Kemudian pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir dan juga badai karena perubahan iklim akan membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain. Kemudian pada kesehatan, yang pertama cuaca yang menjadi panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung dan terjadinya perubahan iklim serta mempercepat tumbuhnya penyakit yang berhubungan dengan air. Dan juga cuaca dingin ekstrim menyebabkan daya imun tubuh menurun. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya lanjutkan. Untuk alternatif solusi, yang pertama pendidikan. Cara pertama untuk mengendalikan perubahan iklim global yakni dengan mengatur jumlah populasi manusia. Dapat kita dilakukan melalui pendidikan yang diterima sama rata antara pria dan wanita. Dengan adanya pendidikan, setiap keluarga cenderung memiliki banyak pertimbangan untuk melahirkan anak yang sehat, mampu berpikir matang dan cerdas. Selain itu, pendidikan juga dapat mengendalikan manusia untuk mengatur jarak kelahiran. Yang kedua, hemat energi. Cara pengendalian perubahan iklim global yang kedua adalah dengan hemat energi. Semaksimal mungkin kebijakan pemerintah serta peran masyarakat harus seimbang menggunakan bahan bakar secara bijak. Yang ketiga, hutan. Selain itu, proses reboisasi juga dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Berbagai spesies hewan dapat memiliki habitatnya kembali hingga suhu bumi yang semakin terjaga dari pemanasan global. Lalu solusi karena sebaiknya kita tetap waspada dan mencari jalan keluar agar perubahan iklim global tidak terjadi secara berkala. Menjauhi penyebab-penyebab dari perubahan iklim global yang telah terjadi lalu supaya tidak terjadi. Dan sebaiknya kita mengurangi adanya rumah kaca yang di mana rumah kaca sebagai penyebab utama perubahan yang dipengaruhi oleh gas. Lalu mengurangi perubahan iklim, penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global, yang dimana pembangkit listrik dan instansi industri lainnya ialah penghasil karbon dioksida utama. Slide selanjutnya. Untuk alternatif solusi selanjutnya yaitu kehidupan sosial. Di dalam kehidupan sosial, kita harus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi di lingkungan sosial. Lalu menanam pohon di lingkungan sosial. Untuk ekonomi, sebaiknya membeli barang yang dinyatakan hemat energi. Lalu kurangi penggunaan AC yang berlebih. Lalu kurangi penggunaan pemanas air. Untuk lingkungan, sebaiknya kita mengajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. Dan untuk kesehatan, kita menjaga kesehatan tubuh, sebaiknya minum air 8 gelas per hari. Kemudian saat bepergian,
sebaiknya menggunakan masker. Lalu saat di rumah dan di luar rumah, sering-sering mencuci tangan dan sering-sering mengganti pakaian supaya tetap terjaga kebersihannya. Selanjutnya, baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Akan kami jelaskan secara jelas dan secara